Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Saya berharap adik-adik sehat dan siap untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal dan pembahasan modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, bab 4, meneladani kehidupan dari cerita pendek. Kegiatan pembelajaran 1 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Soal nomor 1, cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk titik-titik-titik. A. Bait, B. Baris, C. Dialog, D. Prosa, E. Non-fiksi. Jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah D. Prosa. Cermati cerpen di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2-5. 2 kegagalan yang lalu berakhir ketika aku diterima di jurusan bahasa Inggris. Kutekuni masa pendidikan tinggi dengan sepenuh hati. Kendala finansial mendorongku untuk merambah dunia kerja di samping kuliah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Suatu hari Kak Ica, saudara sepupuku, datang kepadaku. Nanda, di sebelah toko Bunda ada kios yang dijual. Bagaimana kalau kita patungan untuk membeli kios itu? Lalu kita jual pakaian di sana, kata Kak Ica. Soal nomor 2, toko aku dalam penggalan cerpen di atas adalah titik-titik-titik. A. Ica, B. Bunda, C. Nanda, D. Seorang siswa, E. Seorang penjual. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C. Nanda. Soal nomor 3, kata sepenuh hati dalam cerpen di atas bermakna titik-titik-titik. A. Semangat, B. Percaya diri, C. Sungguh-sungguh, D. Ikhlas, E. Tabah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah C. Sungguh-sungguh. Soal nomor 4, kata finansial dalam cerpen di atas adalah bermakna titik-titik. A. Modal, B. Sarana, C. Ilmu, D. Biaya, E. Baku. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Biaya. Soal nomor 5, amanat yang tidak sesuai dengan penggalan cerpen di atas adalah titik-titik-titik. A. Janganlah takut pada kegagalan. B. Tekunlah dalam setiap pekerjaan, niscaya menuai hasilnya. C. Uang bukanlah penentu keberhasilan seseorang. D. Bekerja samalah dengan baik dan jujur dalam melakukan sebuah pekerjaan. E. Berdoa adalah penentu kesuksesan seseorang. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah E. Berdoa adalah penentu kesuksesan seseorang. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Cermati cerpen di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Selama 6 bulan, Li di Semarang kemudian ke Rumah Sakit Raja Wali Bandung. Tahun 1988, Li berkarir di Rumah Sakit Husada, Jakarta hingga saat ini. Kegiatan sosial pertama Li sebagai seorang dokter bedah di Indonesia dilakukan saat mengoperasi secara cuma-cuma seorang pembantu rumah tangga tahun 1988. Selanjutnya,
Li juga terus mengupayakan bedah jantung terbuka atau bedah di mana jantung dihentikan dari pekerjaannya untuk dibuka untuk diperbaiki. Bedah semacam ini melawan arus karena butuh peralatan yang lebih canggih dan mahal, namun harus dilakukan dalam operasi skala besar. Tahun 1992, Li akhirnya sukses melangsungkan bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di rumah sakit swasta di Jakarta. Soal nomor 1, keteladanan yang dapat kita ambil dari penggalan teks biografi di atas adalah A. Tidak boleh gegabah dalam menangani orang sakit. B. Berani menanggung risiko. C. Berhati-hati dalam bekerja. D. Jagalah kesehatan. E. Peduli pada sesama. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah E. Peduli pada sesama. Soal nomor 2, verba yang ada pada teks di atas adalah A. Kegiatan. B. Terbuka. C. Peralatan. D. Mengoperasi. E. Pekerjaan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah D. Mengoperasi. Soal nomor 3, nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks cerpen terdapat dalam struktur titik titik titik. A. Abstrak. B. Evaluasi. C. Resolusi. D. Koda. E. Semua benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah D. Koda. Soal nomor 4, perpaduan antara unsur-unsur yang membangun cerita sehingga merupakan kerangka utama cerita disebut dengan titik titik titik. A. Alur. B. Latar. C. Tokoh. D. Sudut pandang. E. Amanat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah alur. Soal nomor 5. Soal nomor 5, berikut ini merupakan prinsip untuk bisa menulis cerpen adalah titik titik titik. A. Tulis sekarang, jangan takut gagal, jangan menyerah. B. Mencontoh dulu, jangan menyerah, mencoba. C. Lihat, amati, dan mencoba-coba. D. Tulis sekarang, perbaiki dan rapikan. E. Tulis dan perbaiki. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah A. Tulis sekarang, jangan takut, dan jangan menyerah. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Adik-adikku sekalian, perhatikan kutipan cerpen berikut untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Kang, kita harus benar-benar pergi dari sini, tanya Siti Halimah di sela tangisnya. Tentu saja, seperkasa apapun perlawanan kita, ternyata tetap kalah melawan yang berkuasa. Kita ini hanya wong cilik orang miskin, sahut Karjan sembari melihat rumah Lik Paijan yang siap diruntuhkan. Teriakan Lik Paijan masih terdengar menyayat hati. Lelaki tua itu merebut tali yang mengikat seekor sapi miliknya. Wajahnya memerah seperti nyaris terbakar. Suaranya melengking-lengking menolak pengosongan rumahnya. Tetapi perlawanan Lik Paijan pun percuma saja. Beberapa petugas berbadan tegap mengangkat tubuhnya. Melihat itu, tangis Siti Halimah semakin pecah. Dia mendekap Satria Piningit lebih erat. Akhirnya kita harus pergi dari rumah ini, dari rumah kita sendiri, Kang. Pergi dari kampung yang membesarkan kita, ucap Siti Halimah getir. Iya, mau tak mau kita harus mengalah. Gusti Allah tidak tidur, Une. Di tempat lain, semoga kita dapat ladang rezeki yang lebih baik lagi, ujar Karjan. Soal nomor 1,
Tema yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik-titik. A. Sosial, B. Politik, C. Agama, D. Ekonomi, E. Pendidikan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah A. Tema sosial. Soal nomor 2. Soal nomor 2, latar suasana yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik-titik. A. Menakutkan, B. Menggenaskan, C. Mengharukan, D. Menegangkan, E. Membingungkan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah latar suasana yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Menakutkan. Soal nomor 3, sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik-titik. A. Orang kedua, B. Orang pertama, C. Orang ketiga tunggal, D. Orang ketiga jamak, E. Campuran. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut adalah C. Orang ketiga tunggal. Soal nomor 4, watak tokoh Karjan dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik-titik. A. Mudah pasrah, B. Mudah mengalah, C. Mudah menagis, D. Mudah putus asa, E. Mudah menyerah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah watak tokoh Karjan adalah mudah pasrah. Soal nomor 5, hubungan antar unsur intrinsik dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik-titik. A. Latar tempat berkaitan dengan konflik. B. Latar sosial berkaitan dengan konflik. C. Tema berkaitan dengan watak tokoh. D. Tema berkaitan dengan latar suasana. E. Alur berkaitan dengan watak tokoh. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah B. Latar sosial berkaitan dengan konflik. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Adik-adikku sekalian, pusatkan perhatian untuk mendengarkan penggalan cerpen berikut. Berdasarkan data sejarah, R.A. Kartini ikut dengan suaminya ke Rembang setelah menikah. Titik-titik-titik-titik. Api cita-citanya tidak padam. Beruntung, Kartini memiliki suami yang mendukung cita-citanya. Berkat kegigihan serta dukungan sang suami, Kartini mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan sebagainya. Sekolah wanita itu dikenal dengan nama Sekolah Kartini. Soal nomor 1, konjungsi yang tepat untuk bagian yang rumpang di atas adalah titik-titik-titik. A. Walaupun begitu, B. Selanjutnya, C. Selain itu, D. Meskipun itu, E. Oleh karena itu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah walaupun begitu. Soal nomor 2, Kartini pernah merasakan bangku sekolah hingga tamat pendidikan sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya ingin terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Titik-titik-titik, ayahnya tidak memberikan izin Kartini melanjutkan sekolah. Konjungsi yang tepat untuk bagian yang rumpang di atas adalah titik-titik-titik. A. Karena, B. Sayangnya, C. Kalau, D. Dan, E. Bahkan. Jawaban yang benar adalah A. Karena. Soal nomor 3, sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis, dalam teks cerpen terdapat dalam titik-titik-titik. A. Orientasi,
B. Latar, C. Abstrak, D. Komplikasi, E. Amanat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah B. Latar. Soal nomor 4, nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks cerpen terdapat dalam struktur titik-titik-titik. A. Abstrak, B. Evaluasi, C. Resolusi, D. Koda, E. Alur. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Koda. Pengarang sebagai orang yang berada di luar cerita dan tidak terlibat dalam cerita dengan menggunakan pelaku utama, ia atau dia. Kedudukan pengarang dalam cerita tersebut sebagai titik-titik-titik. A. Tokoh utama, B. Tokoh bawahan, C. Tokoh figuran, D. Tokoh protagonis, E. Pengamat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah kedudukan pengarang dalam cerita tersebut adalah sebagai E. Pengamat. Baik, adik-adikku sekalian, demikianlah video latihan soal dan pembahasan untuk materi bab 4, yakni meneladani kehidupan dari cerita pendek. Semoga video ini memberikan manfaat buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.